bukan dengan cara memaksa Ibu Guru Supriyadi mengakui kesalahannya. Pak Susno, kita coba mengulik sikap yang diambil oleh seorang bupati, ini Bupati Konawe Selatan Ya, ya Pak, yang mensomasi guru yang notabene adalah rakyatnya, orang yang harus dilindungi, itu bagaimana Pak menurut Bapak? makanya saya pakai baju kuning-kuning ini biar kelihatan kayak pegawai ya. Kayak PNS ya? Pakai topi gini biar kelihatan kayak pejabat juga. Pejabat itu tidak harus tegang, Ya, tidak harus galak-galak, tidak harus siapa yang salah langsung disomasi gitu ya. Jadi begini, orang terkejut gitu ya. ya, Perkara ini sudah meluncur atau sudah dalam persidangan bahkan sudah sampai tahap dakwaan sudah selesai, pemeriksaan-pemeriksaan sudah selesai, sudah tahap penuntutan. Sebelum penuntutan ini, bupatinya ini nggak tahu apa maksudnya, apa tujuannya, apa latar belakangnya, mimpi apa gitu kan. Bu Supriyani, terus siapa namanya orang tua daripada murid itu si polisi kan, ibunya si murid yang kata dipukul, ditambah lagi dengan kejaksaan, tambah lagi apa ada majelis ulama atau siapa itu, kumpul lah di rumah dinas bupati, kemudian dibuat seolah-olah kata Bu Supriyani kalau di medsos itu dia dipaksa untuk berdamai. Nah, tentunya untuk berdamai itu dengan penyelesaian apa restoratif justice, yaitu ya. dengan cara Bu Supriyani mengakui kesalahannya, nanti dimaafkan oleh orang tua itu. Nah, lucunya itu apa? Perkara ini sudah masuk dalam tahap pengadilan, pemeriksaan di pengadilan. Tidak boleh ada orang campur tangan. Hmm. Di situ yang mengadili ini hakim, jaksa penuntut, terdakwa bersama dengan ibu, bersama dengan penasihat hukumnya. Jangan campur tangan lagi. Polisi pun nggak boleh campur tangan lagi. Udah selesai. Nongol. Ini nggak tahu hukum ini. Jelas ini. Perkara sudah di situ nggak tahu hukum. Alasannya apa? Supaya kondisi di Konawe Selatan kondusif. Mau pilkada. Wah, ada aparat keamanan. Apakah memang Bu Supriyani mengganggu perkara Bu Supriyani ketidakkondusifan di sana? Ya. Tidak. Adapun guru PGRI yang ribuan datang ke kantor polisi bersama pengadilan itu tujuannya supaya Ibu Supriyani diberi keadilan karena mereka tahu Ibu Supriyani tidak bersalah. Bukan nuntut masalah pemilu, bukan nuntut masalah anak nggak tahu anaknya nyalon juga nggak sih. Nggak ada kaitan dengan itu. Jangan dipolitisi. Justru yang membuat tidak kondusif ya bupati ini mempolitisi mempolitisasi masalah hukum dikatakan tidak kondusif gini, kondusif sekali, akan lebih kondusif sekali kalau Pak Bupati ini tahu tugas dan tanggung jawabnya. Hmm. Dia bupati, guru itu bawahannya dinas kesehatan. Dinas kesehatan bawahnya bupati dan ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan bupati memberikan perlindungan hukum, Ya. perlindungan keamanan, bukan mengumpulkan untuk berdamai, dipaksa untuk gini. Apa sih motivasinya? Nggak benar itu. Ya, jadi kemudian karena Bu Supriyani membatalkan itu setelah konsultasi dengan pengacaranya, pengacaranya oh nggak boleh itu batal itu. Merasa tersinggung bupatinya, disomasi. Loh, yang harus disomasi bupatinya yang nggak tahu tugas dan tanggung jawabnya. Apalagi kan kasus ini sudah masuk ke persidangan ya Pak ya, jadi Iya, artinya tidak boleh nggak boleh. dicampuri gitu ya. Pihak-pihak yang tidak terkait dalam penegakan hukum nggak boleh. Kalau mau jadi pengacara, beracara di sidang, dia nggak Hmm. boleh lagi, sudah selesai. Kecuali kalau dulu sebelum masuk ke persidangan, dia menanyakan apa masalahnya dan sebagainya, mencari penyelesaian yang bijak. Ya. Bukan dengan cara memaksa Ibu Guru Supriyadi mengakui kesalahannya. Wong tidak bersalah. Ya mesti bupati ngikuti secara adil. Terbukti nggak di persidangan? Ada nggak bukti bahwa Supriyani melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan dakwakan?
ada. Kalau tidak ada, jangan disuruh mengakui kesalahan. Ya. Ini yang buat tidak kondusif itu bukan Bu Supriyani. Justru beliau sendiri. Ada lagi nih Pak, jadi ada camat yang memang sering mengantarkan Ibu Supriyani ya, mungkin menemani ke persidangan atau apa, itu justru malah diberhentikan. Dengan alasan tidak laporan. Iya. Nah, camat ini yang bagus, yang tahu akan tugas dan tanggung jawab serta fungsinya mengayomi rakyatnya. Ya bagus dia gitu. Tidak mencampuri urusan hukumnya tapi ngantar dan sebagainya. Ya bagus. Kok dicopot? Alasannya bukan dicopot tapi ganti sementara apa itu? Ini saya di situ aja udah ketawa dengan alasan bupati ini. Tidak dicopot tapi oh diganti. Ini mungkin dulu sekolah silat ya. Silat tidak. Jadi ini kan rasanya seperti bupati ini kan memaksakan kehendaknya ya Pak. Ya jelas lah. Ini sudah Nggak dalam boleh dong sidang. gitu. Ya, ya biasanya kalau sudah di daerah itu udah merasa raja kecil lah gitu. Hukum ini negara hukum. Ya. Boleh gitu-gitu ya. Hmm. Terus Nah, kalau misalnya nanti Ibu Supriyani itu membatalkan perdamaiannya Pak gitu. sudah batal. Dia batalkan kan perjanjian itu kan manakala satu pihak wan prestasi batal. Jadi bupati nggak boleh lagi mensomasi. Ya kalau bupati mensomasi ya bupatinya sendiri disomasi. Kalau kata apa netizen sekarang, mari kita silaturahmi kepada bapak tersebut gitu terus nanti rame tadi. Iya, atau dia mungkin ya. Ini mau pilkada ini biar namanya terangkat gitu. Tapi kan dengan cara yang kurang elok ya Pak ya. Itulah peringatan lah untuk Pak Bupati, wali kota, termasuk gubernur. Manakala ada guru atau aparaturnya begitu, tugas dia itu mengayomi, melindungi, termasuk rakyat juga. Bukan memenangkan satu pihak, apalagi satu pihak ini pihak yang sudah kuat, dia Iya. polisi dan sebagainya. Dan pada posisi justru yang dicurigai rekayasa gitu.